Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, bapak, para jamaah sholat subuh di Masjid Nurul Ihsan rahimahullah. Mengawali kegiatan kuliah subuh ini, mohonkan kami izin kami kepada bapak dan ibu untuk bersyukur kepada Allah SWT yang telah membimbing hati dan pikiran kita, meringankan langkah kita, mentauhidkan hati kita sehingga kita saat ini bisa berada di tempat yang mulia ini semata-mata melaksanakan perintah Allah SWT, yaitu sholat subuh setelah berjamaah. Kemudian bapak dan ibu membaca wirid, doa, bahkan ibu dan bapak tersuruh untuk bersama-sama mencermati kajian Islam. Apapun yang disampaikan nanti, mudah-mudahan bapak ibu berkenan, mudah-mudahan mulai langkah kaki bapak ibu yang pertama dari dalam sampai masjid ini, sampai nanti pulang itu mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, terima kasih kepada takmir yang sudah memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama kami bertemu bapak dan ibu bersilaturahim, sehingga mudah-mudahan kita menjadi saling kenal, sehingga kalau ketemu saling menyapa meskipun tidak, karena masker di panggung gitu. Nah, mudah-mudahan mungkinnya nanti kalau kami menyampaikan kalau kurang berkenan, baik metodenya, caranya, bahkan isinya orang cocok ya, numpang punten, memang kami bisa seperti itu. Kami menyampaikan seperti itu di sinaungi, bukan orang pas, orang mutu, demikian ya, mudah-mudahan berkenan. Bapak yang hormati, pagi ini kami akan menyampaikan satu hal tentang ibadur rahman, predikat untuk hamba Allah, predikat untuk orang yang taat kepada Allah. Ibadur rahman, ibadur rahman. Kalau kami melihat apa yang akan kami sampaikan nanti, karena ada setidaknya 10 variabel, 10 ukuran, 10 sifat, 10 ciri wong sing diarani ibadur rahman. Yang resmi ibadur rahman apa? Ibadur rahman hamba-hamba Allah, zat yang maha rahman, nanti akan mendapatkan balasan surga, tempat yang tertinggi. Huruf wis nyanggon surga, surga sing tinggi, mendapatkan penghormatan di Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ibu bapak ini langsung kita bisa mengatakan ibu bapak sudah masuk di dalamnya satu. Karena ibu kan duduk di sini, duduk manis untuk mendengarkannya, sudah ada perasaan saya pengerti, saya mulai mendengar bagaimana ajaran Islam, bagaimana perintah-perintah Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu salah satu variabelnya nanti ada di sini. Itu alhamdulillah itu sudah termasuk salah satunya, sudah punya modal satu. Ini kalau bapak ibu nanti kurang jelas, bisa dibaca di dalam Quran surat Al-Furqan ayat
ayat 63 sampai 76 surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77 dibaca ayatnya kemudian diperhatikan artinya atau terjemahnya. Di situ ada tentang ibadur rahman. Siapakah ibadur rahman itu? Yaitu yang pertama adalah wa'in amubinasyalatib wa'in ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hona wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri yang pertama yaitu orang-orang yang kalau berjalan di muka bumi berjalannya dengan cara rendah hati, atau gambarnya sing ibadur rahman itu orang-orang yang rendah hati. Kosok balik rendah hati adalah sombong. Baik orang itu orang berpangkat ketemu siapa-siapa yang rendah hati. Orang itu bos, orang kaya yang rendah hati, tidak sombong. Orang itu orang yang intelektualnya tinggi, orang pintar, tapi yang tidak pernah menyombongkan kepintarannya. Orang suci tidak pernah menyombongkan kesuciannya. Orang berpangkat tidak menyombongkan keangkatannya. Ini yang pertama adalah orang yang rendah hati, baik tutur katanya, baik cara berjalannya, baik sikapnya, semuanya menunjukkan orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Nah, kalau dia wong pinter kok dicela, dicemooh oleh orang yang jahil, orang bodoh, jawabannya itu selalu mengenakan, tidak pernah hebat, dan sudah ditanggapi oleh orang tias. Itu satu Bapak Ibu. Orang yang termasuk ibadur rahman adalah orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati. Satu. Yang kedua, alladzina yabiduna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Yang kedua, yang pentingnya yaitu orang-orang yang melalui malamnya atau tiap malam, orang yang takkan malam hari, takkan orang pada tidur lelap istirahat, dia bangun untuk melakukan sholat tahajud. Dengan saya yakin sih sudah banyak yang begitu. Pada biasanya tanya, bila Bu, kalau penengok sering tahajud kok biasanya jam 1 ambil jam 1 adalah Tuhan bangun dibukanya malaikat. Kalau biasanya jam 3 bila jam 3 ya mesti bangun. Awalnya sih tidak dibuka, tidak terbuka, tidak ini itu. Kalau sudah kebiasaan, insya Allah ringan. Jadi ibadur rahman yang kedua adalah orang-orang yang senang melakukan sholat malam. Nah, sholat malam itu jadi kepingin tanya kepikun. Sholat malam itu gampang. Ya kan, seperti di terawih itu seperti tanda terawih. Kalau dengan biasa 11 ya 11, biasa 3 ya 3. Malah sahabat karena sulit banget, ya nanti benar. Ini kok berjalan berpelukan, ya 3 rakaat berapa? 3 rakaat hanya sebaiknya dilaksanakan dan jumlah yang ganjil. 2 terus 1 boleh, 2 terus 3 boleh. Nah, nanti mau bersolat dan belum betul apa kalau suratannya dari Pak Kaji Mulisi itu sudah jawab apa, kalau bisa ikut dulu Pak Dinas ya apa sing penting khusyuk bersolat monggo dengan wirid istighfar.
bilang nggak bisa, tapi khusyuk dirasakan benar. Dan itu ditutup dengan membaca doa. Doanya apa? Monggo terserah sendiri. Doa yang baik-baik untuk putra wayang. Salah satunya ada nanti contoh ibadah Rahman, hamba Allah yang Maha itu sing sering baca salah satu doa nanti ini harus hafal ini. Yang kedua adalah orang yang senang melaksanakan sholat malam. Yang ketiga, alladzina yaquluna rabbana srif mana ngadzaba jahannama inna dzaba kana ghurama. Ini salah satunya. Nanti kayaknya yang Pak Kaji Mufisi yang Pak Kaji Daiman kalau ditulisakan dihafalkan rabbana srif mana ngadzaba jahannama inna dzaba ghurama. Ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa azab neraka jahanam, karena neraka jahanam itu adalah kebinasaan yang kekal. Artinya bila di neraka jahanam, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunga saben bar salat dunga niko angger apa monggo belum dituliskan Pak Kaji Daiman, Pak Haji atau Pak Haji atau Ibu monggo silakan atau duplik langsungkan dari Quran. Iku Quran surat tadi itu ayat yang ke-67 duplik tulis. Apa nganggo? Apa yang nganggo? Hati silakan. YouTube sudah dengan HP banyak sekali. Jadi yang pertama tadi tahajud, yang kedua adalah yang pertama rendah hati, kedua tahajud, yang ketiga doa yang itu. Terus keempat ciri-ciri ibadah Rahman, yang keempat ada walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa la yaqulu wa kana baina dzalika qawama. Ciri yang keempat orang-orang yang membelanjakan hartanya, baik membelanjakan untuk hal yang wajib yaitu zakat, atau yang sunnah-sunnah infak sedekah, atau belanja barang-barang itu tidak berlebih-lebihan, tidak umbar-umbaran, tetapi juga tidak terlalu pikir, tetapi ya di antaranya wajar lunak. Ciri yang di kota Impak adalah orang yang membelanjakan hartanya, baik membelanjakan dalam bentuk wajib zakat misalnya, atau infak sedekah, atau belanja kebutuhan lebaran termasuk, itu jangan terlalu boros, tapi jangan terlalu pikir. Tapi ya monggo kita bisa ngukur. Masa pensiunan 100.000 kok diimpak nak kabeh. Dari gimana? Nah, masa oleh gaji ini semono 2 juta kok diimpak nak kabeh ya? Itu ya atau terlalu pikir. Pokoknya kena simbol. Ya jangan. Itu tidak benar. Nah, kalau hamba Allah tadi itu ibadah orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan secara wajar, tidak berlebih tapi juga tidak terlalu pikir. Kemudian, nah yang kelima 67 dalam satu ayat, walladzina la ya'tuna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bihaq wa la yazununa wa man ya'mal dzalika yalqa asama. Nah, berikutnya ciri bagaimana orang yang tidak mempersekutukan
tidak syirik. Syirik itu perbuatan yang berdosa gede. Syirik itu apa? Banyak, dari syirik yang ringan sampai syirik yang berat. Contoh ini contoh awal ya, kalau itu syirik kan ada orang yang sok nyimpen barang keris sebagai menjauh. Sebab apa nyimpen keris betul? Nyimpen keris bersih betul apa? Sing mendirikan syirik itu tak kalah dengan dua keyakinan yang keris. Lah sebentar sudah dilus-lus, disi-disi, lu di namanya, ternyata lu ini yo tergede banget. Tangga tepar pada gendang ini kabeh, saya pada kabur. Alhamdulillah. Katanya alhamdulillah. Ini jalan udah gendang tutup. Sebabnya kan aku dikris kain. Sirik dan itu ya. Ternyata ya sholat gandar, puasanya gandar, sobo masjid iya. Nih, dan begitu monggo dikikis habis. Itu termasuk dosa besar. Maka dalam Quran surat An-Nisa itu disebutkan Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik bihi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi maaf, tidak memberikan ampura kepada orang yang berbuat syirik. Dan Allah akan memberikan maaf, memberikan ampunan kepada hal yang selain itu, kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan barang yang siapa yang berbuat syirik itu sesungguhnya membuat dosa yang besar. Itu syirik. Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih Penyayang, tidak akan berbuat syirik. Kadang-kadang syirik orang terkawan nih. Yang mau bagus tadi kalau ketemu orang takon bilang nah sini kan ada dan kelihatan penyanyi tahu untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian yang berikut yang dilarang Nabi balaya turunan nafsa alati haramullah illa bihaq, tidak akan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan menurut syariat. Menopel dalam membunuh kok dibenarkan, kabeh bunuhnya dosa. Ada yang dibunuh tapi membunuh tapi dengan alasan yang benar, itu kan dilihat ada hukuman pancung sing bunuh sama manusia. Tukang jagal itu terjadi itu dibenarkan. Kemudian dengan diserang orang jahat, ini orang yang nyerang itu, gimana dengan katakan kok gubernur tembok mati, kan tidak menjadi. Jadi ibadah Rahman itu tidak akan membunuh. Terus yang berikut adalah wala jasmun, tidak akan melakukan perbuatan zina. Zina terus dijinain, selingkuh, zina, seks bebas dan sebagainya, kecuali seks dengan istri atau dengan suaminya saja, tidak dengan yang lain-lain. Untuk urusan zina dengan terjadi perpanjang tahun. Nah, yang tiga itu Bapak Ibu, ini juga ada sebuah hadis. Ayat ini turun itu karena ada sebuah peristiwa hadis. Suatu ketika Ibnu Mas'ud tanya kepada ya Rasulullah, dosa apa? Dosa yang paling besar. Maka Rasulullah menjawab, yaitu syirik kepada Allah. Terus napa malih nih Rasul, yaitu orang yang membunuh. Waken kok malah bunuh anaknya kok nanti ngurusnya bapak lagi pangan
Apa malah ya Rasul? Yaitu orang yang menzinai, menyelingkuhi istri dari tetangganya. Nah, 3 itu tidak boleh. Insya Allah kita tidak akan yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu yang tidak boleh dilakukan oleh ibadur rahman, yaitu walladzina la yasaduna zura wa idza maru bilabi maru irama, yaitu orang-orang yang tidak memberikan atau menjadikan saksi palsu, saksi palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak ada gunanya, tidak berfaedah, dia berlalu saja karena menjaga kehormatannya. Ayat ini mengandung 2 pengertian. 1, kita jangan sampai menjadi saksi palsu. Kan wonten Bapak Ibu dulu kalau yang ingat, ada orang yang dituduh mencuri, kemudian sampai di pengadilan karena siapa yang benar mencuri, padahal nanti hanya dihukum dan itu membunuh, dihukum sudah sampai sekian tahun baru ketemu pembunuh yang sebenarnya. Saksi palsu itu bahaya, Bu. Mengatakan orang yang tidak melakukan tapi katakan melakukan. Banyak orang-orang yang berhadapan dengan kasus hukum, dia dihukum berat gara-gara ada saksi palsu. Dan kita mudah-mudahan terhindar dari menjadi saksi palsu. Kalau suatu kejadian kok kita harus menjadi saksi, kita tidak boleh mengelak, harus mau. Akan menjadi saksi, katakan yang sebenar-benarnya, meskipun itu adalah jangan orang tega, jangan katakan yang sebenar-benarnya. Seperti peristiwa malam itu singgung dan Subang, saya sekarang belum rampung kali tadi masih abu-abu semua. Ini jadi kita tidak boleh menjadi saksi palsu. Terus juga berikut sebagai ini berdoa, yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Kan andan orang yang esok ngobrol banyak pos ronda, tekan sore yang pos ronda, kita yang partai ini bukan ada yang ini, tak pernah kan sampai luar kayak Pak Ipan ya. Saya maturi kau penjenengan, wong iki malah kerasa nanti kesini sengit ke saya. Padahal saya matur di atas penjenengan. Jadi orang yang banyak yang melakukan hal-hal yang berfaedah. Kalau penjenengan termasuk ibadur rahman, kalau ada kelompok-kelompoknya begitu, ya silahkan aja kita sengite, gitu Pak. Ya tetap menyapa nih aja gabung. Dalam satu tafsir dikatakan bahwa ayat tadi itu termasuk orang-orang yang jangan penjenengan menghadiri majlis-majlis yang sifatnya saling berdebat, saling membantai, majlis-majlis kelompok kumpulan orang-orang yang mengolok-olok suatu agama, ya agama Islam maupun agama yang lain. Sehingga di dalam syariat Islam disarankan ya ambil pengajian baik, orang ngalah kelompok yang lain. Ini yang termasuk pendengar motor YouTube sih bahwasanya olok-olok jelek-jelekan yang lain langsung membaca. Yang baca syariat tuntun ambil yang cocok diagam, kalau tidak ya tidak. Kita coba itu. Yang berikutnya itu yang ke-9 yaitu walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru melihat summa wa mumyan. Yang termasuk ibadur rahman, orang-orang hamba Allah yang dikasih Allah, orang-orang yang apabila diberi peringatan ayat-ayat itu mereka tidaklah
apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kemudian ditahu. Anda oh juga ini kira-kira benar, itu berarti sudah ada niat untuk mendengarkan saya. Berarti terhindar dari sifat orang yang tuli dan buta terhadap syariat Islam. Berarti beliau senawa itu kepengen ngerti, kepengen melaksanakan, kepengen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal saya matur, ini ada sifat-sifat variabel parameter ini bagi Roman itu 10, penjenengan sudah salah satunya. Karena penjenengan besok ngaji. Nah, anu wong sing buta tuli terhadap syariat Islam, nanti kita ngomong apa? Nah, sinis lah, itu cerik, Kayak ngelihat pengajian, Pak Kiai cerita alam kubur begini, surga begini, kayak tahu ngakoni. Nah, itu yang itu tidak boleh. Itu menunjukkan orang yang bis, orang yang tuli, orang yang buta tersebut. Nah, itu kan semuanya bicara ada dasarnya. Jadi saya cari surat Quran, cari hadis Nabi itu. Nah, untuk yang mudah-mudahan tidak termasuk golongan yang tadi. Kemudian yang terakhir ini yang 10, mudah-mudahan dengan syafal. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Termasuk ibadah Rahman, hamba Allah yang dikasihi orang-orang yang senang membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Benar Pak Bu? Insya Allah. Benar. Jangan oke? Ya. Monggo. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ngertos arti ngertos yang sing madan ngertos anjing dereng. Nah, coba di sing ngertos dicocokkan nggih, sing madan diperjelas. Yang belum jelas Rabbana hab lana min azwajina wa ya Allah ya Rabbi, jadikanlah, karuniakanlah istri saya. Kalau pentingnya sing ahli bapak itu, ya Allah jadikan istri saya. Ahli ibu, ya Allah jadikan suami saya. Atau juga umum, ya Allah jadikan teman-teman saya, kerabat saya, Qurrata dan anak cucu saya qurrata a'yun, yaitu yang menyenangkan tatkala dipandang. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah saya menjadi pemimpin orang yang bertakwa, orang-orang yang benar. Jadi singkat kata, penjamuan berapa ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan suami saya, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan istri saya, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan anak saya, cucu saya, wujud saya, tangga saya, menyenangkan hati kami, dan jadikanlah saya menjadi panutannya dalam hal kebaikan. Ya boleh artinya gitu. Itu kan bacaan yang dengan apa, gampang dan maknanya sangat dalam. Kalau penjelasan sering membaca doa itu, insya Allah benar termasuk orang-orang yang salah satu dari sifat ibadur Rahman. Janji Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqona biha tahiyatan wa salaman. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan balasan dengan martabat atau kelas
klasifikasi derajat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka nanti bisa dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalam surga tersebut. Di surga apa ini? Nah, ini tadi kira-kira akan saya tutup ya pengetahuan intinya Bapak dan Ibu. Monggo kita insya Allah Bismillah niatin menjadi apa itu ngibadur rahman, itu hamba di Allah yang maha pengasih penyayang. Kita laksanakan sebisa-bisa. Kita sudah punya berapa? Yang satu, yaitu senantiasa menjadi orang yang rendah aja sombong. Orang duwe pangkatnya ini sombong. Sing mau sugih kena sombong, sing berpangkat saja orang kena sombong, pemerintah saja tidak boleh sombong. Semuanya saja kamu sini tidak boleh sombong, tapi rendah hati. Satu. Yang kedua, panjenengan gemar sholat malam, sholat tahajud. Ini sini terawih terawih mawon, gua sudah berada terawih sendiri-sendiri di rumah. Rakaatnya terserah panjenengan. Arab cendik, Arab dalam. Dari sini kan sering ngomong Pak Haji Mursyid kan dari kedawan itu pada jamaah yang dulu. Tapi di rumah mau bertahajud, rakaatnya berapa silakan, berapa panjang silakan, kemudian sholat tahajud berdoa kepada Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang gemar membaca doa Robbana ini terus orang-orang yang keempat, orang yang senang membelanjakan harta bendanya, baik zakat, infak, sedekah ataupun untuk keperluan sehari-hari, itu dia aja umbar-umbaran, boros, tapi jangan terlalu umbar. Kemudian orang yang berikut yang hamba adalah orang yang senantiasa senang berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 5 dilaksanakan, kemudian yang 5 dihindari, jangan sampai pendengar melakukan itu. Yang pertama adalah jangan sampai kita berbuat syirik, jangan sampai kita membunuh, jangan sampai kita selingkuh, zina dan sebangsanya. Dan yang keempat, jangan sampai kita menjadi saksi palsu. So yang terakhir, kalau ada pengajian, ada seruan dari Allah, ada saya dan yang kersa mendengarkan dan melaksanakannya. Jangan sampai buta dan tuli terhadap syiar dan syariat Islam. Termasuk sing ini kena adzan, anggur mulin adzan, bagaimana responnya? Oke, adzan segera sholat, oke, adzan segera